Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu merasa terlalu terbuka dengan orang lain, hanya untuk menyesalinya kemudian? Atau, mungkin kamu pernah mendengar seseorang menceritakan detail yang seharusnya tetap pribadi. Inilah fenomena yang disebut oversharing, dan dalam dunia yang semakin terkoneksi, ini menjadi masalah yang lebih besar dari yang kita kira. 1. Apa itu oversharing? Di era digital ini, di mana hampir setiap momen bisa dibagikan di media sosial, batas antara apa yang seharusnya pribadi dan publik semakin kabur. Oversharing adalah ketika seseorang secara tidak sengaja atau disengaja membagikan terlalu banyak informasi pribadi atau sensitif kepada orang lain, baik secara online maupun dalam kehidupan nyata. Oversharing bisa terjadi dalam berbagai konteks dari postingan media sosial yang berlebihan hingga percakapan tatap muka di mana seseorang terlalu cepat membuka diri tentang masalah pribadi. Meskipun niatnya mungkin untuk membangun koneksi atau mendapatkan dukungan, seringkali oversharing justru menyebabkan rasa malu, penyesalan, atau bahkan kerugian sosial. Tapi, mengapa seseorang bisa terjebak dalam kebiasaan oversharing ini? Dan apa yang mendorong kita untuk mengungkapkan lebih banyak daripada yang seharusnya? 2. Mengapa kita melakukan oversharing? Ada beberapa faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk oversharing. Salah satu yang paling umum adalah kebutuhan akan validasi, keinginan untuk diterima dan dipahami oleh orang lain. Manusia secara alami adalah makhluk sosial yang merindukan koneksi dan afeksi. Ketika kita berbagi informasi pribadi, terutama yang bersifat emosional atau intim, kita sering berharap mendapat dukungan, simpati, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Ini bisa memberikan perasaan lega dan kepuasan jangka pendek karena kita merasa didengar dan dimengerti. Namun, kebutuhan akan validasi ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena dalam upaya mendapatkan penerimaan, kita mungkin melewati batas-batas yang seharusnya dihormati, akhirnya mengungkapkan lebih banyak dari yang kita inginkan atau perlu. Selain itu, pengaruh media sosial memainkan peran besar dalam mendorong perilaku oversharing. Platform-platform ini seringkali mempromosikan transparansi dan keterbukaan, dengan algoritma yang memberi penghargaan kepada pengguna yang paling aktif dan terbuka. Kita menjadi terbiasa dengan gagasan bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin banyak like, komentar, atau interaksi yang kita dapatkan, yang pada gilirannya memperkuat rasa validasi tersebut. Namun, dalam mengejar interaksi dan pengakuan ini, kita bisa kehilangan kendali atas privasi kita sendiri, karena media sosial tidak mengenal konteks atau batasan. Apa yang kita bagikan hari ini bisa dengan mudah diakses dan disalahpahami oleh orang lain di masa depan, menciptakan risiko yang mungkin tidak kita sadari pada saat itu. Namun, ada konsekuensi serius yang bisa muncul dari kebiasaan ini. Apakah kamu pernah mempertimbangkan bahaya yang mengintai di balik oversharing? 3. Bahaya di balik oversharing. Oversharing bukan sekadar berbagi terlalu banyak informasi. Ini adalah tindakan yang bisa berujung pada konsekuensi serius, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ketika kita mengungkapkan terlalu banyak tentang diri kita, terutama di media sosial, kita secara tidak sengaja membuka diri terhadap risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi. Misalnya, detail seperti alamat rumah, lokasi saat ini, atau kebiasaan harian bisa dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk untuk melakukan kejahatan. Selain itu, oversharing juga bisa memengaruhi citra diri kita di mata orang lain. Di tempat kerja, terlalu banyak berbagi tentang masalah pribadi atau konflik internal bisa mengubah cara rekan kerja atau atasan memandang profesionalisme kita. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak reputasi dan menghambat kemajuan karir. Lebih jauh lagi, oversharing bisa menciptakan beban emosional bagi orang lain. Ketika kita terlalu terbuka tentang masalah pribadi yang mendalam, kita mungkin tanpa sadar membebani orang lain dengan stres atau kecemasan yang seharusnya tidak mereka tanggung. Ini bisa merusak hubungan dan menciptakan jarak emosional, karena orang lain mungkin merasa tidak nyaman atau kewalahan dengan informasi yang diberikan. Dalam beberapa kasus, oversharing juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki niat baik, seperti manipulator atau pemeras, yang menggunakan informasi pribadi kita untuk mengendalikan atau menekan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang kita bagikan dan kepada siapa, agar kita bisa melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh oversharing. Jadi,
Bagaimana kita bisa menghindari jebakan oversharing ini dan tetap menjaga keseimbangan antara terbuka dan bijaksana? 4. Cara menghindari oversharing. Menjaga keseimbangan antara berbagi dan melindungi privasi kita adalah kunci untuk menghindari oversharing. Mulailah dengan mengenali batasan pribadi dan memahami kapan, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi yang seharusnya kita bagikan. Langkah pertama dalam menghindari oversharing adalah dengan menilai audiensmu secara kritis, siapa yang mendengarkan atau melihat apa yang kamu bagikan. Tidak semua orang dalam lingkaran sosialmu perlu tahu tentang setiap aspek kehidupanmu. Pikirkan tentang hubunganmu dengan mereka, apakah mereka adalah teman dekat, kenalan, atau orang asing. Ini akan membantumu menentukan seberapa banyak informasi yang pantas untuk dibagikan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa oversharing tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Kadang-kadang, keinginan untuk mendapatkan simpati atau dukungan bisa membuat kita membuka diri terlalu lebar, sehingga akhirnya kita merasa menyesal. Latihlah kesadaran diri dan refleksi sebelum berbagi informasi. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah informasi ini benar-benar relevan atau bermanfaat bagi orang lain? Apakah aku nyaman jika informasi ini diketahui banyak orang? Jika ada sedikit keraguan, mungkin lebih baik untuk menyimpannya untuk dirimu sendiri atau hanya berbagi dengan orang-orang yang benar-benar kamu percayai. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri sepenuhnya, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. Dengan berlatih untuk lebih selektif dalam berbagi, kamu tidak hanya melindungi diri sendiri dari potensi risiko, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu menghargai privasi dan batasan dalam hubunganmu dengan orang lain. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa lebih bijaksana dalam berbagi informasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dan ingat, menjaga privasi tidak berarti menutup diri, tetapi menghargai diri kita sendiri. Oversharing adalah fenomena yang semakin umum di era digital ini, di mana batas antara yang pribadi dan publik seringkali kabur. Kita bisa terdorong untuk oversharing karena berbagai alasan, seperti mencari validasi atau pengaruh media sosial yang menuntut keterbukaan. Namun, oversharing memiliki bahaya tersendiri, termasuk risiko pencurian identitas, manipulasi, dan dampak negatif pada hubungan sosial kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghindari jebakan oversharing dengan menerapkan langkah-langkah yang bijaksana dalam berbagi informasi. Menilai audiens, berlatih kesadaran diri, dan selektif dalam berbagi adalah cara-cara efektif untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan privasi. Ingatlah, kehidupanmu adalah milikmu. Tidak semua orang perlu tahu setiap detailnya, dan tidak apa-apa untuk menjaga beberapa hal hanya untuk dirimu sendiri. Kebijaksanaan dalam berbagi adalah kekuatan untuk melindungi dirimu, membangun hubungan yang lebih sehat, dan hidup dengan lebih damai. Percayalah, ketika kamu memilih untuk lebih bijak dalam berbagi, kamu tidak hanya melindungi privasi, tetapi juga meningkatkan nilai dari apa yang kamu bagikan. Jadi, apakah kamu siap untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan privasi dalam hidupmu? Ingatlah bahwa tidak semua cerita harus diceritakan, dan tidak semua detail harus diketahui. Dengan bijak memilih apa yang kita bagikan, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menunjukkan penghargaan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Katalis Kehidupan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.